tapi karena menyimpan potongan manusia di bawah pohon mangganya sendiri. Di masa kecilnya, ia akrab disapa dengan panggilan Minje. Ia adalah putri dari pasangan Uni dan Hasan Zainal. Keluarganya bukanlah keluarga sembarangan, my friend. Ayahnya, Hasan Zainal, adalah seorang camat pada masa penjajahan Belanda. Jadi, Aminah ini berasal dari keluarga terpandang dan berkecukupan. Adalah persembahan untuk sesuatu yang tidak terlihat. Ini kemakan omongan dukun, Aminah. Tindakannya dilakukan dalam keadaan tidak sadar karena sakit darah tinggi. Nggak mungkin lah. Kisah dari Dracula Kebayoran Baru. Halo my friend, balik lagi di 18.30 PM. Oke, kali ini kita akan membacakan sebuah kisah dari Dracula Kebayoran Baru. My friend, pernah nggak kalian berjalan di malam hari, melewati sebuah rumah tua, lalu tiba-tiba bulu kuduk kalian berdiri tanpa alasan yang jelas? Nah, bayangkan my friend, bayangkan jika rumah itu bukan hanya angker karena cerita hantu, tapi karena menyimpan potongan manusia di bawah pohon mangganya sendiri. Hari ini, kita akan membongkar salah satu kasus kriminal yang paling sadis, paling misterius, dan paling mengerikan di masa lalu Indonesia. Kasus yang dijuluki oleh media massa sebagai Dracula dari Kebayoran Baru. Nama lengkapnya adalah Siti Aminah, lahir di Cikuray, Sukabumi pada tanggal 4 Agustus 1928. Seorang perempuan dengan kulit putih, bersih, dan paras yang manis. Tapi my friend, jangan pernah terkecoh dengan penampilannya. Di balik senyum ramah dan tutur kata yang sopan, tersembunyi sesuatu yang mengerikan. Di tahun 1966, tepatnya di Jakarta, diguncang oleh penemuan mengerikan di Sungai Manggarai. Seorang perempuan tanpa tangan dan kaki. Dari situlah, my friend, terkuak takbir kegelapan yang selama ini bersembunyi di balik tembok rumah kontrakan di Jalan Ciamas 1, Kebayoran Baru. Tapi sebelum kita masuk ke inti cerita, my friend, mari kita kenalan dulu nih. Sebenarnya siapa sih Siti Aminah ini? Jadi, my friend, Siti Aminah ini lahir di Cikuray, Sukabumi pada tanggal 4 Agustus 1928. Di masa kecilnya, ia akrab disapa dengan panggilan Minje. Ia adalah putri dari pasangan Uni dan Hasan Zainal. Keluarganya bukanlah keluarga sembarangan, my friend. Ayahnya, Hasan Zainal, adalah seorang camat pada masa penjajahan Belanda. Jadi, Aminah ini berasal dari keluarga terpandang dan berkecukupan. Di masa mudanya, Aminah ini digambarkan sebagai wanita yang sangat menarik. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun memiliki kulit putih bersih dan wajahnya yang manis. Banyak orang yang mengira ia keturunan Tionghoa, padahal ia adalah Sunda asli. Ia sangat lihai dalam bergaul dan memiliki kemampuan bisnis yang sangat luar biasa, my friend. Aminah berprofesi sebagai maklar atau reseller perhiasan dan barang-barang branded gitulah pada tahun itu. Ia juga jualan gado-gado dan minuman cendol di warung depannya. Jadi, my friend, Aminah adalah seorang pembisnis yang ulet. Tapi, ada satu hal yang selalu menjadi tanda tanya besar, my friend. Kehidupan pribadinya. Aminah tercatat memiliki 5 orang suami. 5 orang suami, my friend. Pernikahannya selalu berakhir dalam waktu yang singkat. Jadi, nikah, cerai. Dan pada saat peristiwa terjadi di tahun 1966, ia tinggal bersama suami kelimanya yang bernama Ahmad dan seorang anak angkat yang bernama Neni. Pertanyaannya, my friend, apakah ini indikasi awal dari kepribadiannya yang bermasalah atau ada yang lebih gelap di baliknya? Sebab Aminah dikenal oleh tetangganya sebagai orang yang ramah dan baik. Bahkan keluarga istrinya mengenalnya sebagai orang yang sangat sopan. Tapi, my friend, sebuah topeng selalu bisa menutupi wajah asli seseorang. Hari itu, tepat di hari Selasa, 11 Oktober 1966,
Sebuah hari yang tak akan pernah dilupakan oleh warga Kebayoran Baru. Coba bayangkan situasinya. Hujan mengguyur Jakarta dengan derasnya. Di Jalan Ciamas 1, seorang wanita bernama Siti Hafsah datang mengunjungi rumah kontrakan teman sekaligus rekannya, yaitu Siti Aminah. Hafsah tinggal tak jauh dari sana, tepatnya di Jalan Ciamas 2. Keduanya sama-sama seorang maklar perhiasan gitu, my friend. Tapi kedatangan Hafsah kali ini bukan untuk mengobrol santai atau menawarkan perhiasan. Ia datang untuk meminjam uang sebesar 300 perak. 300 perak di tahun 1966 adalah uang yang cukup besar, my friend. Tapi, menurut Aminah, uang itu bukan sekedar pinjaman. Ada sejarah panjang ketegangan di antara mereka. Hafsah seringkali kesulitan menagih cicilan pembelian perhiasan dari Aminah. Dan kali ini, Aminah menolak memberikan pinjaman, mengaku sedang tidak punya uang. Padahal, Hafsah tahu betul bahwa Aminah baru saja mendapatkan banyak uang dari hasil penjualan tanah dan jam tangan mahal. Perselisihan mulut pun tak terhindarkan tuh, my friend. Hafsah terus mendesak dan merajuk. Sementara Aminah kesal dan merasa dipaksa. Kalau saya tidak punya uang bagaimana? Kok maksa-maksa? Kata Aminah seperti itu. Mendengar jawaban itu, Hafsah mulai dongkol tuh, my friend. Ia mengatakan bahwa Aminah bukan tidak punya uang, tapi memang tidak punya niat untuk menolong si Hafsah ini. Saat ketegangan memuncak, tiba-tiba warung Aminah yang ada di depan rumah kedatangan pembeli nih, my friend. Aminah terpaksa meladeni pembelinya terlebih dahulu. Begitu pembelinya pergi, emosi Aminah yang tertahan meledak-meledak tuh. Hatinya masih panas mendengar ucapan Hafsah yang dianggapnya merendahkan. Ia tak tahan mendengar kata-kata Hafsah. Dengan gerakan penuh amarah, Aminah menjambak rambut panjang Hafsah hingga kepalanya mendongak ke belakang. Dalam sekejap, ia tuh leher Hafsah dengan pisau yang biasa ia gunakan untuk berjualan gado-gado. Jadi, pisau yang biasa digunakan untuk mengiris sayur-sayuran untuk gado-gado dibuat Hafsah nih, my friend. Darahnya pun mengucur deras, my friend. Tubuh Hafsah jatuh, menggelepar dan meregang nyawa di lantai ruang tamu. Aminah telah teman bisnisnya sendiri hanya karena masalah uang 300 perak. Ini 300 perak di tahun 1966 gede lah ya. Kalau sekarang bisa dikatakan 3 jutaan lah. Lalu, my friend, apa yang dilakukan Aminah selanjutnya? Daripada panik, ia bertindak dengan sangat dingin tuh. Tubuh korban segera dibungkus karpet dan disembunyikan di kolong tempat tidurnya. Siti Hafsah terbujur kaku di kolong ranjang Aminah, my friend. Jasadnya berada di sana selama 3 hari penuh. Yang lebih anehnya, suami Aminah, Ahmad, dan anak angkatnya, si Neni ini, sama sekali tidak mencium bau busuk. Bagaimana bisa? Apakah karena mereka terbiasa dengan aroma atau ada sesuatu yang lebih supranatural di baliknya? Banyak yang kemudian mengaitkan hal ini dengan ilmu hitam yang dipelajari Siti Aminah ini. Namun, Aminah sadar bahwa ini tidak bisa berlangsung selamanya. Ia takut nih, bau akan tercium tetangganya. Maka ia merencanakan pembuangan jasad tuh, my friend. Tepat pada Kamis 13 Oktober tahun 1966, Aminah mulai mencari bantuan. Pilihannya jatuh pada Mursidi, anak dari pemilik rumah yang dikontrakannya. Mursidi ini adalah seorang pedagang asinan yang selalu mengeluh soal keuangan. Jadi kalau ketemu Mursidi ini dikit-dikit minjem duit 100 dong. Ya kalau sekarang begitulah ya. Aminah menceritakan apa yang telah terjadi kepada Mursidi ini, my friend. Mursidi awalnya shock, namun kemudian karena si Mursidi ini BU terus, lalu Mursidi ini diiming-iming uang tuh sama Aminah, yaitu totalnya 100.000 yang dijanjikan Aminah. Gila, tahun segitu 100.000 gede banget lah ya. Aminah meminta Hafsah dikubur di tanah kosong belakang rumahnya nih, my friend. Dan Mursidi yang bertugas menggali lubang. Dan pada Jumat, tanggal 14 Oktober 1966, sekitar jam 3 pagi, Aminah diam-diam menyeret Siti Hafsah dari kolong tempat tidur ke belakang rumahnya tuh, my friend. Mursidi sudah siap dengan cangkul dan mulai menggali. Ternyata penggalian tidak semudah apa yang dibayangkan Mursidi nih, my friend. Sampai jam 5 pagi, lubang belum selesai digali. Sementara itu, orang-orang mulai berlalu lalang. Aminah pun panik, dan Mursidi pun juga panik juga lah ya. Dan Aminah meminta penggalian dihentikan dulu tuh, my friend, dan mengubah rencananya. Ia memikirkan secara yang lebih praktis membuang mayat ke sungai.
Tapi ada masalah. Mayat Hafsah tidak muat dimasukkan ke dalam keranjang karena kakinya terlalu panjang tuh, my friend. Dan disinilah, my friend, kengerian sesungguhnya terjadi. Aminah bergegas mengambil golok dan dengan tenang ditebasnya tuh kaki Hafsah dan tangan jasad Siti Hafsah ini. My friend, seorang wanita yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga dan pedagang justru dengan tenang memotong-motong tubuh manusia di tengah malam. Cairan karbol kemudian disiramkan ke tubuh korban tuh, my friend, untuk menghilangkan bau. Potongan tubuh korban kemudian dimasukkan ke dalam keranjang besar. Karena kelelahan, Aminah dan Mursidi beristirahat sejenak sambil menikmati kopi. Anjay, masih bisa-bisanya menikmati kopi ya, Mursidi dan Aminah. Coba kalian pikir-pikir deh, menikmati kopi di samping keranjang berisi mayat yang baru saja dimutilasi tuh sama Mursidi dan Aminah ini. Aminah kemudian menghubungi Rojali, seorang supir bemo, dan mengatakan mau menyewanya pada Sabtu tanggal 15 Oktober 1966 di jam 5 pagi. Ketika bemo datang, Rojali sempat bertanya tentang isi keranjang yang terlihat sangat berat itu, my friend. Dengan tenangnya, Aminah menjawab daging, mau dibawa ke Sukabumi. Jawaban sangat dingin dan tanpa emosi. Rojali tanpa curiga langsung membawa keduanya ke arah Manggarai. Sesampainya di kawasan Manggarai, Aminah dan Mursidi meminta turun tuh, my friend. Alasannya di tempat itu akan menunggu mobil omprengan menuju Sukabumi. Aminah dan Mursidi menurunkan keranjang tuh, my friend. Rojali pun pergi melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Senen. Setelah bemo Rojali tak terlihat lagi dari pandangan, Aminah dan Mursidi bergegas menggotong keranjangnya. Keduanya melemparkan begitu aja tuh keranjang ke sungai. Lalu mereka bergegas pulang menuju rumahnya masing-masing. 3 jam kemudian, sekitar jam 10 pagi, Jakarta gempar tuh, my friend. Warganya menemukan perempuan tanpa tangan dan kaki terapung di sungai. Hari itu, warga Jakarta diguncang oleh penemuan mengerikan. Berita penemuan ini pun sampai ke telinga keluarga Hafsah. Keluarga yang telah kehilangan kontak dan melaporkan kehilangan ke polisi segera datang ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan mereka pun histeris karena ciri-cirinya cocok dengan Hafsah. Mereka mengenali baju putih model Shanghai yang dikenakan dan cincin batu merah di jari manis korban. Polisi pun segera membentuk tim penyelidikan yang dipimpin oleh Brigadir Kudori. Mereka bergerak cepat, my friend, mendatangi tetangga, teman, dan saksi lain yang pernah terakhir kali bertemu dengan Hafsah. Polisi mengantongi satu nama yang dicurigai sebagai tersangka nih, namanya Siti Aminah ya pastinya. Hal itu berdasarkan keterangan dari beberapa tetangga dan teman korban yang melihat Hafsah pergi ke rumah Aminah. Polisi semakin yakin tuh setelah mendapatkan keterangan anak-anak yang sempat melihat pakaian Aminah berlumuran darah yang juga disebut sebagai tinta, juga keterangan salah seorang tetangga yang mengaku melihat Aminah bersama Mursidi tengah menggotong keranjang pada subuh hari. Jadi ada seorang warga yang memang melihat aktivitas Aminah dan Mursidi ini nih waktu menggendong si Hafsah ini dalam keranjang dan diangkut ke bemo itu. Malam harinya, Ketua RT setempat Sutarji mendapat kabar bahwa Aminah bersama suami dan anaknya sudah pulang ke rumah, teman friend. Tanpa menunggu lama, polisi datang. Sutarji ditemani Hansip mendatangi rumah tersebut. Sempat terjadi ketegangan di antara Sutarji, Hansip, dan suami Aminah, yaitu Pak Ahmad. Namun setelah dijelaskan, Ahmad hanya diam ketika Sutarji dan Hansip membekuk Aminah yang dituduh telah Hafsah. Mereka dibawa ke kantor polisi malam itu juga, my friend. Di hadapan penyidik kepolisian, Aminah ini mengaku kalau dialah yang Ia mengatakan sangat kesal banget dengan sikap Hafsah yang dianggapnya memaksa untuk pinjam uang kepadanya. Keesokan harinya, polisi melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Usai mempraktikkan adegan, polisi sempat bertanya kepada Aminah akan diapakan jasadnya itu. Dan disinilah, my friend, sebuah rahasia lama terbongkar. Aminah ini menjawab dengan keceplosan yang mengerikan, my friend. Rencananya sama seperti di rumah Jalan Cibitung, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu dia ngomongnya. Polisi pun setelah mendengar jawaban Aminah, ingatan mereka melayang ke tahun 1959 tentang kasus hilangnya seorang wanita bernama Nyonya Mangku Siswoyo, warga Jalan Cikajang, Kebayoran Baru.
Wanita berumur 65 tahun itu sempat dicari-cari keluarganya. Polisi sempat menerima laporan kehilangan dan melakukan penyidikan, tapi hasilnya nihil. Nyonya Mangku tak ditemukan, hilang di telan bumi. Aminah menuturkan tuh, my friend, 7 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 5 Desember 1959, dirinya bersama suami sempat tinggal di Jalan Cibitung. Saat itu Nyonya Mangku datang ke rumahnya, menawarkan sejumlah perhiasan. Aminah pun tertarik dengan sebuah liontin seharga 5.000 perak. Ia ingin membeli dengan cara dicicil tuh, my friend. Namun, Nyonya Mangku menolak dan meminta dibayar kontan. Mendengar hal itu, Aminah kesal tuh, my friend. Bukan uang yang diterima, leher Nyonya Mangku malah dicekik hingga lemas dan jasadnya disembunyikan di kolong tempat tidur, lalu dikubur di halaman rumah. Wah, gila nih Aminah. Gokil. Polisi segera menggali halaman rumah lama Aminah di Jalan Cibitung, tuh, my friend. Mereka menemukan tulang belulang manusia. Kini terungkap bahwa Aminah bukan satu kali, tapi telah melakukan pembunuhan berkali-kali. My friend, jumlah korban Aminah diduga lebih dari 2 orang. Bahkan ada kesaksian yang lebih mengerikan. Ia diduga mengorbankan anak angkatnya sendiri tuh. Motif ya, menurut kesaksian Aminah ini, dia melakukan hal itu semua untuk menjadi tumbal pesugihan yang diajari oleh seorang guru spiritual untuk membunuh 25 wanita dan 3 bayi agar bisa kaya raya. Dan ia pun percaya tuh bahwa setiap darah yang tumpah adalah persembahan untuk sesuatu yang tidak terlihat. Ini kemakan omongan dukun Aminah. Akhirnya Aminah ditangkap dan menjalani proses persidangan tuh, my friend. Reaksi publik sangat meledak. Media massa menjulukinya sebagai Dracula dari Kebayoran Baru. Aminah divonis hukuman penjara dan ditempatkan di lapas wanita Bukit Duri, Jakarta. Di sana ia sempat menangis karena sedih dijuluki Dracula. Ya, gimana bukan Dracula ya? Orang gemar orang. Ia mengaku menyesal dan mengatakan bahwa tindakannya dilakukan dalam keadaan tidak sadar karena sakit darah tinggi. Nggak mungkin lah. Pengakuan langsung dari mulut Aminah sendiri dalam wawancara dengan majalah Tempo ini tahun 1977 ya. Jadi Aminah berkata, "Saya bukan Dracula. Pedih hati saya membaca koran menyebut saya begitu. Saya bukan pembunuh." Begitu korban menggeletak, saya heran mengapa berbuat seperti itu. Saya lakukan itu dalam keadaan tidak sadar. Waktu itu, saya sakit darah tinggi. Tekanan darah saya mencapai 180 sampai 200. Ini masuk akal sih. Namun, my friend, banyak yang meragukan penyesalannya. Beberapa narapidana melaporkan bahwa ia sering berbicara sendiri tuh dan tertawa di malam hari. Selama 10 tahun Aminah ini menjalani hukuman, tidak banyak yang mengetahui akhir kisah hidupnya secara pasti. Namun, satu hal yang tetap hidup hingga sekarang adalah warisan mistisnya. Rumah kontrakan tua di Jalan Cioma 1 itu hingga kini masih menyisakan aura mencekam, my friend. Dinding-dinding rumah itu konon penuh dengan lukisan-lukisan vampir yang menyeramkan, yang matanya seolah-olah hidup dan mengikuti gerakan siapapun yang lewat di balik dinding tersebut. Bahkan, my friend, ada cerita yang lebih mengerikan. Seorang petugas kebersihan yang tak sengaja masuk ke rumah itu untuk membersihkan puing mendadak lari terbirit-birit tuh sambil menjerit histeris. Ia bilang melihat sebuah lukisan baru di sudut ruangan, lukisan seorang perempuan dengan mata yang sama persis seperti Siti Hafsah. Lukisan itu baru muncul setelah Siti Hafsah meninggal tuh, my friend. Tidak ada yang pernah melukisnya, tidak juga ada yang pernah membawanya masuk. Warga sekitar masih sering membicarakan kejadian aneh tersebut, seperti suara lirih memanggil nama atau sosok perempuan berkebaya putih di malam hari. Jadi kalau gue lihat ini perumahannya atau rumahnya yang dikontrakin oleh Siti Aminah ini masih kosong ya, tapi nggak tahu sekarang udah diisi atau enggak. Hingga kini, my friend, rumah itu dijuluki rumah yang tidak pernah tidur, sebab setiap malam ada aroma besi menyeruak dari celah-celah pintunya. Bau yang begitu familiar bagi mereka yang mengenal darah. My friend, kisah Siti Aminah adalah pengingat bahwa kegelapan bisa bersembunyi di balik sosok yang paling kita kenal. Di balik senyuman ramah dan bisnis makelar tersimpan obsesi terhadap kekayaan dan kekuatan gelap yang menghancurkan kehidupan orang lain. Seorang ibu rumah tangga biasa yang berubah menjadi monster. Korbannya bukan orang asing, tapi teman bisnisnya sendiri.
Teman yang datang hanya untuk meminjam uang 300 perak. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan dari hal-hal yang jahat. Oke, cukup sekian kisah dari Siti Aminah ini, yaitu Dracula dari Kebayoran Baru. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua dan tidak ada lagi tuh kasus-kasus serupa seperti Siti Aminah berikutnya. Bagi kalian semua yang mungkin mempunyai kisah yang pengen gue bacakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dari gue cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.